Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sehingga bisa kita beraktivitas, bertugas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan alhamdulillah, sebentar ini kita selesai melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya Allah nanti diakhiri dengan tarawih dan witir. Semoga apa yang kita niatkan di rumah, tazkiyatun niat, bersih dan lurus niat kita, insya Allah Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat bin salam, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan berarwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang kita hormati, bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai sulah bendang dalam nagari, ibu-ibu serta para pemuda-pemudi harapan bangsa, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Firman Allah yang Ustadz bacakan tadi adalah surat Al-Imran 133 yang artinya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan yang Allah akan berikan kenikmatan surga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, akan diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, sesuai dengan amanah yang diberikan judul kepada kami oleh pengurus adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah, surga adalah satu hal yang kita idam-idamkan, terutama bagi kita orang-orang yang beriman. Bahkan di akhir doa kita, baik sendiri ataupun bersama,
Bukankah sering kita membaca doanya berharap kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Mana mungkin kita akan sampai kepada akhirat kalau kita nggak melewati dunia? Mana mungkin surga akan kita gapai di akhirat tanpa kita beramal ibadah di muka bumi ini? Salah satunya adalah memperbanyak amal ibadah. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga At-Tirmizi, diungkapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya ada 4 golongan umat manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah tahmilul Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran namun diamalkan dari apa yang dia baca tersebut. Bukan hanya sekedar dibaca begitu saja, tapi isi daripada nilai-nilai Al-Quran dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Alangkah indahnya hidup kita kalau dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Perbanyak zikrullah. Apapun yang kita lakukan di bumi ini bukan hanya milik kita, bukan hanya kita makhluk manusia yang mendudukinya, juga ada makhluk lain yang Allah ciptakan. Dan Al-Quran adalah salah satunya kunci yang sangat-sangat mujarab bagi penghibur hati dan pendekat kepada ilahi. Karena Al-Quran tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Maaf, kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab daripada agama lain, jauh berbeda. Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat pun, satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah berubah. Maka dari itu alangkah indahnya hari ini kita sebagai umat yang diberi Allah mata bisa melihat, mulut masih bisa untuk membaca, hati untuk bisa menghayati isi-isi Al-Quran. Jangan kita lalaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan saja kita baca Al-Quran per huruf pahalanya 1. Tapi di bulan suci Ramadan ini kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, 1 hurufnya pahalanya 10. Begitu Allah meninggikan derajat kita agar kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa ujung-ujung adalah surga. Insya Allah kalau kita istiqomah di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah, salah satunya dengan membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, insya Allah rindu surga kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Yang kedua adalah yang dirindukan surga terhadap umat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga ucapannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diungkapkan oleh Rasulullah, ada beberapa sifat yang merusak amal ibadah. Rajin kita sholat, rajin kita puasa Senin Kamis, rajin kita bersedekah, berinfak, berderma, berbuat kebaikan, santuni anak yatim, dan beri makan fakir miskin. Tapi akan rusak amal ibadah kita kalau ada al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk kerja kita mencari keburukan orang lain saja dan membicarakan aib orang. Alangkah ruginya kita. Usia makin lama makin bertambah tua.
Kalau biasa pemeo kita orang-orang tua, lihatlah hari ini kok mato lah mulai kabua, kok gigi lah mulai kandua, kok makan lacuk madibu buah, kok duduk lacuk mau jual. Tanda gitu lah dia masuk pintu buah. Memang memang bercanda gayanya, tapi kalau kita hayati, kita muhasabahkan diri kita. Luar biasa bahasa yang sebentar tadi. Benar, makin tua kita, gigi kita bukan makin rapat, tapi makin jarang. Sehingga setiap makan sering pakai dongkrak. Itu sudah alami. Mata sudah mulai kabur, wajar, karena sudah lanjut usia kita. Makan nggak bisa lagi seenak waktu usia muda-muda. Karena itu adalah hukum alam bagi kita. Maka dari itu alangkah indahnya kita yang diberi Allah hari ini lisan, lidah. Mari kita pergunakan untuk hal-hal yang baik-baik bicarakan. Jangan banyak mempergunjingkan orang. Jangan suka berburuk sangka. Karena ujung dari buruk sangka adalah selalu fitnah. Allah ingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah kebanyakan dari kamu berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan jangan suka kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan mempergunjingkannya. Sudikah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Pasti kamu jijik melihatnya. Wattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jelaslah di sini kaum muslimin bahwasanya lidah ini sangat berbahaya dengan mempergunjingkan orang lain. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan membicarakan aib orang lain saja, tidak pernah sibuk mencari kekurangan, kekilafan dan juga kenaifan diri kita. Ini alangkah merugikan kita. Sebaik-baiknya kita adalah sering introspeksi diri, muhasabah diri. Dari pagi sampai malam tadi kita berbuka sampai isya ini, mana yang banyak kita lakukan perbuatan dosa atau perbuatan amal ibadah untuk menuju surga? Baik dosa disengaja ataupun tidak disengaja. Maka alangkah indahnya kita setelah salat meminta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah, maka bersegera kamu minta ampun kepada Allah. Yang Allah berikan jannah, ya Allah pasti akan berikan surga seluas langit wal ar, dan seluas bumi. Semua tergantung kita mau atau tidak kita melaksanakannya. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Yang ketiga adalah memberi makan orang lapar. Itulah yang dirindukan surga. Apalagi hari ini kasih mengingat kita bagaimana ujian Allah menjelang Ramadan. Beras mahal, cabai mahal, segala perkembangan sembako mahal, sementara hasil pertanian tidak memuaskan. Datang lagi banjir, datang lagi lodo, banjir bandang, bahkan rumah saudara kita Allah uji kita. Dengan cara apa? Mau nak kita yang tidak diberi Allah musibah untuk berbagi terhadap sesama? Menangis kita melihat saudara kita di saat bulan ibadah puasa. Sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat enak makan sahur, enak berbuka, bercengkerama dengan keluarga,
tapi dia suaminya meninggal, ibunya meninggal, hanya tinggal dia dan adik-adiknya saja, dan untuk dimakan tidak ada kecuali menunggu uluran tangan dari orang lain. Pedulihkah kita kepada mereka? Bukankah Allah sudah ingatkan kita dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Itulah mereka yang tidak mau memberi makan fakir miskin, dan mereka suka menghardi anak yatim. Jangan biarkan saudara kita berbuat yang tidak diizinkan Allah, mencari untuk sesuap nasi dengan cara menjual diri. Jangan biarkan saudara kita untuk mencari sesuap nasi dengan mencuri. Alangkah hari ini sedih kita melihat, termasuk saudara kita di Gaza, Palestina. Mereka mengharapkan bantuan internasional, tapi di saat semua negara ingin membantu, tidak bisa akses masuk ke Gaza, tidak diizinkan oleh Israel, laknatullah. Akhirnya lewat udara, dan di saat mereka sudah mengambil, langsung mereka ditembaki dengan meriam dan juga dibom oleh Israel, laknatullah. Di mana hati nurani kita sebagai muslim? Mereka sering berkata, di mana umat muslim di dunia ini? Di mana orang iman di dunia ini? Kenapa maka biarkan kami seperti ini? Sudahlah, perang tidak bisa dibantu, tapi juga kami kelaparan. Tapi satu hal yang kita sangat prihatin, mereka nggak bisa beribadah seperti kita hari ini. Mereka nggak bisa makan seenak kita hari ini. Tapi satu hal, walaupun mereka kelaparan, tapi bacaan dan hafalan ayat-ayat Al-Quran tidak pernah mereka tinggalkan. Inilah syahid daripada Gaza, Palestina. Maka alangkah indahnya hari ini berbagilah kita terhadap saudara-saudara kita. Maka dianjurkan kita sebelum datangnya hari Idul Fitri membayar fidyah, memberi zakat fitrah. Dan kalau kita ada harta yang harus kita keluarkan dengan zakat, jangan sampai kita abaikan. Karena bisa jadi ini pertemuan terakhir kita dengan Ramadan. Bisa jadi ini adalah ibadah kita terakhir dengan Ramadan. Tahun depan belum tentu kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Bahkan Allah ingatkan kita dalam surah Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang suka berinfak sedekah, pasti Allah berikan dia nilai-nilai takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dara. Allah akan berikan nilai-nilai ketakwaan itu untuk mencapai surga, yang mana orang yang mau berinfak, berbagi terhadap orang lain, baik dia miskin ataupun dia kaya, baik dia mampu ataupun tidak mampu. Malah hari ini yuk, jangan sampai harta kita yang melimpah ruah itu menjadi malapetaka bagi kita. Bisa jadi sesaat Allah habiskan lewat kebakaran atau lewat bencana alam. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Yang terakhir adalah yang diridhokan surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa bedanya orang yang memang merindukan Ramadan dan orang yang tidak merindukan Ramadan? Bisa terlihat di saat akan masuknya bulan suci Ramadan. Orang-orang yang akan memasuki bulan suci Ramadan yang dengan hati dan iman kepada Allah, dia sangat rindu jangan sampai tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan dia menangis mengharap di saat salat tahajud tersungkur di bumi ini. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan yang sangat mulia, yang engkau tinggikan derajat manusia, yaitu bulan puasa Ramadan. Tapi bagi orang yang dia merasa Ramadan menjadi penghambat untuk melepaskan hobinya, penghambat untuk beraktivitasnya, penghambat untuk dia bebas makan dan minumnya dan melepaskan hawa nafsunya, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak juga dirindukan oleh surga.
Karena jodoh, rezeki, pertemuan, maut itu Allah yang menentukan. Kita hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat Isya, salat tarawih dan witir nanti. Itu semuanya adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah agar kita nanti dapat maghfirah dan di akhir kita dapat la'allakum tattaqun. Dan orang-orang yang mendapatkan nilai takwa pastilah Allah kembalikan balasannya surga jannatun naim. Semoga Allah kabulkan permintaan kita, semoga kita istiqomah dalam menghidupkan malam-malam Ramadan, dan insya Allah nanti di 10 malam terakhir kita tutup dengan iktikaf di masjid. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar insya Allah. Banyak maaf bila bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.